Bismillahirrahmanirrahim. Berikut ini pembahasan tentang sujud sahwi. Para ulama berselisih pendapat tentang sujud sahwi, apakah hukumnya itu wajib ataukah sunnah. Nah, menurut Imam Asy-Syafi'i, hukumnya adalah sunnah, sementara menurut Imam Abu Hanifah, hukumnya itu fardu. Tetapi, hal itu termasuk syarat sahnya sholat. Sedangkan Imam Malik membedakan antara sujud sahwi eh, yang disebabkan ada gerakan-gerakan yang terlupa dengan sujud sahwi disebabkan ada ucapan-ucapan yang terlupa, dan antara sujud sahwi yang disebabkan karena ada penambahan dengan sujud sahwi disebabkan ada pengurangan. Nah, kata Imam Malik, dalam pendapatnya yang populer hukum sujud sahwi itu disebabkan karena adanya gerakan dalam sholat yang terkurangi, itu adalah wajib. Karena menurutnya hal itu termasuk syarat sahnya sholat. Sementara menurut versi pendapat yang lain, hukum sujud sahwi disebabkan karena ada pengurangan adalah wajib, dan disebabkan ada penambahan itu adalah sunnah. Jadi kalau kurang itu wajib, tapi kalau lebih itu sunnah. Perbedaan pendapat para ulama tersebut karena mereka berbeda di dalam memahami apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Di dalam hal itu, apakah berkonotasi wajib atau sunnah? Kata Imam Abu Hanifah, konotasinya adalah wajib. Karena beliau bersujud sahwi disebabkan ada gerakan dalam sholat yang lupa beliau lakukan. Dan juga karena beliau pernah bersabda, sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nah, kata Imam Asy-Syafi'i, konotasinya adalah sunnah berdasarkan qiyas. Hal itu bukan termasuk yang pokok di dalam sholat. Sebab menurut mayoritas ulama, status sujud sahwi itu bukan sebagai pengganti hal-hal yang fardu, melainkan sebagai pengganti hal-hal yang sunnah. Mengingat yang diganti itu hal-hal yang sunnah, maka hukum sujud sahwi juga sunnah. Nah, Imam Malik lebih menekankan pada segi gerakan-gerakan sholat daripada segi ucapan-ucapan. Karena gerakan-gerakan dalam sholat itu lebih berperan daripada bacaan-bacaannya. Jadi seolah-olah beliau berpendapat bahwa masalah yang menyangkut gerakan-gerakan dalam sholat itu lebih ditekankan daripada yang menyangkut tentang ucapan-ucapan. Kendatipun menurutnya sujud sahwi itu bukan sebagai pengganti hal-hal yang wajib. Alasan Imam Malik membedakan antara sujud sahwi yang disebabkan ada gerakan dalam sholat yang dikurangi dengan sujud sahwi disebabkan ada gerakan yang ditambahi adalah sebagai penegasan bahwa untuk kasus yang pertama, sujud sahwi adalah sebagai pengganti bagian-bagian sholat yang dikurangi. Dan untuk kasus yang kedua, sujud sahwi adalah sebagai istighfar, bukan sebagai pengganti. Wallahu a'lam bishawab.